الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk menjalankan ibadah Ramadan kali ini dengan maksimal, dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, dengan amal soleh yang semakin meningkat. Dan semoga sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dimudahkan untuk menuju ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan kami Muhammad Kafi dengan Abu Nawaf Al-Kafi menyampaikan pada kesempatan sore kali ini, yaitu dengan tema bagaimana kita bisa hormat kepada orang yang lebih tua. Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat kepada satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, begitu juga dengan Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq, sampai membuat bab khusus tentang ikramus syuyukh, hormat, memberikan hormat kepada orang yang lebih
Beliau menukilkan hadis dan dengan redaksi yang bermacam-macam. Salah satu hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Sekali lagi, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam laisa minna man lam yarham, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Aisarut Tafsirnya menyebutkan laisa minna, dalam hal hadis ini adalah laisa ala dinina wa manhajina wa madhabina, bukan termasuk dari ajaran agama kami, bukan dari golongan kami. Siapa? Man lam yarham saghirana, dia tidak bisa menyayangi yang lebih muda. Hilang rasa sayangnya, tidak menyayangi kepada yang muda. Wa yuwakkir kabirana, dan tidak menghormati ataupun memuliakan yang lebih tua. Dalam redaksi yang lain, Imam Al-Albani mensahihkannya, wa ya'rif syarafa kabirana, dan tidak mengakui kemuliaan, keutamaan orang yang lebih tua di antara kita. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang luar biasa, pentingnya kita untuk memberikan rasa hormat, menghormati kepada orang yang lebih tua, wabil khusus kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu mau tidak mau adalah orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia. Wajib bagi kita untuk memuliakannya, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka sudah tiada. Dan ini kita tahu bahwa sesungguhnya ya, memuliakan orang tua atau yang lebih tua dari kita atau bahkan guru kita, kita melihat ada dua pelajaran berharga. Yang pertama adalah bahwa orang tua kita adalah orang tua jasadiyah yang wajib bagi kita untuk muliakan. Kalau ketika kita tidak bisa memuliakan orang tua kita, jangan berharap akan ada kemudahan-kemudahan kita di dunia. Sedangkan kita memuliakan guru kita atau siapapun yang lebih tua daripada kita, maka kita akan kehilangan kebaikan-kebaikan ilmunya. Maka di sini coba kita urai sedikit. Ada dua hal penting mau tidak mau yang harus kita tanamkan, dan ini sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau mengingatkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka penting bahwa sesungguhnya akhlak itu luar biasa berharganya dan bernilai. Sampai Allah abadikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu perlu untuk ditanamkan dari sejak dini. Maka mulai kita tanamkan akhlak ini melebihi daripada yang lain. Belum tentu orang yang memiliki harta itu semakin berakhlak. Belum tentu orang yang memiliki ilmu semakin berakhlak. Belum tentu orang yang semakin tua itu semakin berakhlak. Maka kuncinya apa? Kita mulai menerapkan akhlak ini dari diri kita sendiri. Dari diri kita tanamkan akhlak. Ketika kita merasa diri kita lebih tua, maka kuncinya apa? Kita sayangi orang yang umurnya lebih bawah daripada kita, lebih muda, kita sayangi mereka. Karena itu adalah sebuah tuntunan dari agama Islam, dari agama kita yang diajarkan dalam hadis yang di atas tadi, bahwa kita memang sangat dianjurkan untuk menyayangi orang yang lebih muda, lebih kecil, kita sayangi. Dan ketika kita merasa ada orang yang lebih tua, atau bahkan orang tua kita, guru kita, terlebih orang tua kita, atau bahkan guru kita, maka kita wajib bagi kita untuk memuliakan mereka dimanapun mereka berada. Dengan cara apa? Yang kita mampu. Ketika kita bertemu, kita hormat kepada mereka. Ketika bersabar, kita doakan mereka. Maka sejatinya ketika kebaikan-kebaikan itu kita tanamkan kepada diri kita, kebaikan itu, akhlak itu sejatinya akan kembali kepada diri kita. Karena kita ketika belajar menanam kebaikan, yakin kebaikan itu pasti
kebaikan itu pasti akan kita panen, entah cepat ataupun nanti. Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting dari sini Ramadan telah hadir kepada kita. Ramadan sampai detik ini sayang kepada kita, dan ini adalah momen belajar kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan itu sebagai madrasah, sebagai pendidikan untuk memupuk, untuk menanam kebaikan-kebaikan kita, untuk menghormati. Bisa jadi kita mungkin selama sebelum Ramadan kita tidak hormat kepada orang yang lebih tua, tidak menghormati kepada orang tua kita, tidak menghormati kepada guru-guru kita. Maka dengan bertemunya Ramadan ini, Allah mudahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah mudahkan kita untuk senantiasa bisa berbuat amal soleh. Bukankah itu sebuah hidayah? Secara teori gampang. Banyak orang yang mendengarkan ceramah, mendengarkan mauidhah, menjerangkan berbagai macam nasihat, tapi kalau tidak dimulai dari hatinya untuk menerima hidayah, karena hidayah itu harus dikejar. Untuk menanamkan hidayah yang berupa akhlakul karimah, akhlak yang mulia, maka sekali lagi, akhlak ini sekali lagi akan memberikan harum wangi yang luar biasa kepada dirinya, kepada keluarganya, bahkan orang tuanya pun akan diangkat derajatnya. Bukankah itu sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita? Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali bahwa kita menghormati orang tua kita, menghormati orang yang lebih tua daripada kita, itu sejatinya adalah perintah syariat. Tidak ada sebuah perintah dalam agama ini melainkan ada hikmah yang sangat tinggi, melainkan ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa dahsyatnya, melainkan akan ada surprise dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik sekalian, sahabat Dira, dimanapun Anda berada, mulailah tanamkan hari ini bagaimana belajar untuk menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua. Bisa mungkin kalau dengan orang tua tidak memanggil namanya langsung, ini mungkin kebiasaan kita jelek, kita tidak menanamkan pendidikan kepada anak kita memanggil nama langsung. Bukankah itu tidak ada rasa hormat? Kita ajarkan dipanggil dengan nama kakak, mbak, teteh, aa, bapak. Dengan memanggil, memberikan tambahan itu secara tidak langsung berarti menanamkan pendidikan ini akan pendidikan akhlak yang luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga momen Ramadan kali ini anak-anak lebih banyak dengan orang tua, lebih dekat dengan orang tua. Mari sebagai orang tua, jangan sampai kita hanya sebatas menjadi orang tua jasadi, ya. Menjadi orang tua yang hanya sebatas fisik, yang hanya sebatas memberikan makan, minum. Kalau hanya sebatas memberikan makan dan minum, makhluk yang lain pun bisa. Maka pentingnya sebuah pendidikan akhlak ini yang ditanamkan langsung orang tuanya agar ia mampu memuliakan orang tuanya. Ketika mampu memuliakan orang tuanya, ia akan mampu memuliakan gurunya. Kalau ia mampu memuliakan gurunya, maka dia akan mampu memuliakan orang yang berumur di atasnya. Dan ketika dia melihat ada orang yang di bawahnya, maka dia akan mudah untuk menyayanginya. Maka disinilah kita tanamkan di bulan Ramadan kali ini dengan penanaman yang hebat kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dengan disiplin akhlak, dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan-kebaikan kita, menjadi pemberat timbangan-timbangan kita, menjadi syafaat kita, menjadi amal soleh kita, menjadi ilmu bermanfaat kita, dan Allah perkenankan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai bagaimana kita hormat kepada orang yang lebih tua, dan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan Allah perkenankan kepada kita untuk mendapatkan hidayah mampu melaksanakan kebaikan ilmu ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe channel YouTube Al-Falah, dan dengan dukungan Anda itu gratis, tidak usah untuk bayar, cukup klik
channel tersebut dan subscribe. Semoga menjadi wasilah untuk dakwah, semoga menjadi wasilah untuk kebaikan-kebaikan, dan Al-Falah menjadi juara, Al-Falah menjadi dikenal di masyarakat, mampu memberikan sumbangsih kebaikan-kebaikan untuk kebaikan bersama. Al-Falah cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi